Alright everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trade cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di Bitcoin Update. Bitcoin Update kali ini kita bakal bahas dulu dari posisi price actionnya. Baru nanti saya akan kasih update ke teman-teman terkait dengan bagaimana hasil daripada testifies yang dilakukan oleh Jerome Powell. Tentu saja di sini dampaknya sebetulnya ada beberapa yang menurut saya sedikit banyak mempengaruhi cryptocurrency, bahkan kripto itu sempat di-mention secara langsung dan ini sangat berpengaruh terhadap harga kripto saat ini. Jadi mungkin kita start dari price actionnya terlebih dahulu, and then nanti akan ada satu video lagi saya upload untuk teman-teman nonton only talk di Jerome Powell testifies-nya aja. Alright. Nah, untuk price actionnya sendiri saya bakal bawa ini lebih quick aja karena memang ada beberapa important update terutama dari posisi dolar dan juga dari posisi stoknya. Nah, sebenarnya singkat cerita ya teman-teman, tadi dari apa yang disampaikan pada saat Jerome Powell itu diinterview oleh anggota Kongres, lebih banyak si Jerome Powell itu sebetulnya tertekan ya, bisa dikatakan bahkan banyak sekali ya anggota Kongres yang menekan Jerome Powell. Intinya lu harus ngatasin inflasi tapi kalau bisa jangan terlalu jor-joran gitu loh, karena bisa mempengaruhi kondisi market ya. Singkat cerita itu yang disampaikan. Jadi bukan sedikit sih, saya lihatnya si Jerome Powell itu tertekan guys ya, dan dari situ sebetulnya tercermin juga bagaimana reaksi dolar terhadap tekanan yang diberikan oleh anggota Kongres terhadap Jerome Powell. Tadi turun sampai 0,7% dan saat ini pun kita masih turun sekitar 0,47% terhadap nilai dolar. Meanwhile, meresponi dari dolar yang turun, di sini kita lihat Nasdaq, Dow Jones dan juga S&P 500 itu sama-sama mengalami penguatan atau bullish lah ya kita bilangnya. Dan rata-rata itu di 1% sama 0,5%. Yang menarik adalah Bitcoin justru malah tertekan. Nah, kenapa sih situasi itu bisa terjadi? Itu nanti mungkin selengkapnya kita akan bahas di satu video yang membahas tentang fundamentalnya only. Tapi this time saya pengen tunjukin ke teman-teman based on price actionnya dulu. Jadi teman-teman bisa punya gambaran nanti saat saya bahas di kondisi fundamentalnya ya. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini terdapat yang namanya shooting star price action pada Bitcoin, terutama time frame daily, dan ini di kisaran Fibo 1272-nya. Jadi waktu lalu saya narik Fibonacci extension dari kisaran level wave 1-nya ya ke wave 4-nya. Teman-teman bisa lihat ya posisinya itu sebetulnya saya mengukur panjang wave 5 itu dengan mengukur panjang wave 1. Jadi kita coba tarik dulu wave 1-nya seperti ini. Oke. Nah, ini intinya kalau misalkan berdasarkan penarikan ini ya, saya pengen tahu kalau misalkan wave 5 itu sejajar dengan wave 1, maka kita tarik ke pullback-nya wave 4 ya di sini. Kenapa? Karena memang dari wave 4 ini kan kita baru mendapatkan istilahnya ada rally gitu loh yang cukup signifikan. Dari situ kita pengen cari tahu dan so far mendapati area teman-teman kepecet. So far mendapati area yang menjadi posisi support kita saat ini itu sebagai area Fibo 1618-nya dia, dan di sisi lain kita lihat di sini Fibo 100%-nya itu ada di 23.520 dan ada di 1272 di area $21.000. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat guys, ini area sebenarnya memberikan impact yang cukup penting pada pergerakan si Bitcoin sendiri. Seperti yang kita lihat pada saat penurunannya, somehow kita tertahan di kisaran Fibo 1618. Gak cuman karena memang itu area Fibo, tapi memang saya sebelumnya sudah kasih tahu ke teman-teman juga ya bahwa di area ini sebelumnya mendapatkan semacam kalau kita bilang semacam support, dan itu pada pergerakan kisaran Desember 2020. Jadi somehow wajar aja kalau kita memang mendapatkan reaksi di level atau area tersebut karena terdapat yang namanya confluence of support. Sementara pada time frame daily-nya baru-baru ini kita mendapati ada shooting star price action ya, dan ini lebih ke arah bearish ya, dalam arti Bitcoin berarti itu bereaksi terhadap kisaran area resistance di $21.000. Nah, menariknya ini yang tadi saya sampaikan ya, ketika dolar tertekan, sahamnya naik, Bitcoinnya malah turun. Kenapa? Karena Bitcoin itu tadi sempat disenggol, dan senggolannya itu sebenarnya ngebahas salah satu poin yang cukup penting dari market crypto itu sendiri, yaitu ngebahas tentang regulasi. Jadi regulasinya itu dipertanyakan dan istilahnya adalah pembahasan sedikit tentang regulasi.
Jadi dari sini saya rasa itu ada dampak yang cukup negatif terhadap market cryptocurrency. Kita bisa lihat rata-rata market crypto hari ini diperdagangkan dengan kondisi cukup merah. Ada beberapa koin seperti GMT, Sandbox, dan juga ada Metal yang naik justru sekitar 6% untuk Sandbox, dan Metal naik 9%. Selebihnya ada Lead yang naik sekitar 29%, bahkan ya ini kalau kita tadi sempat ngebahas ya teman-teman, sayangnya Lead tidak terlalu perform pada shortnya. Jadi ya itu yang terjadi ya. Yang penting kita sudah maintain dengan risknya. Terus ada Atom yang naik 6% dan ada Elrond yang naik 2,4%. Sisanya itu merah, ikut dengan kondisi Bitcoin. Alright, nah oleh karena itu kalau kita lihat dari segi price action, terutama dari time frame daily sendiri, menunjukkan memang sih sebetulnya kalau kita gunakan beberapa indikator momentum seperti RSI menunjukkan kita sudah masuk area oversold. Kemudian seperti misalkan MACD sendiri, kita lihat dia sudah mulai memasuki teritori untuk berubah dari barnya jadi warna hijau ya, udah mulai berubah jadi merah muda. Terus dari sisi trend line-nya sendiri ini hendak melakukan bull cross, tapi belum teman-teman ya. Dan ingat, kalaupun memang di sini terrebound, paling situasinya itu seperti yang kemarin saya sempat sharing ke teman-teman, lebih ke arah ABC corrective pattern ya. Jadi kayak ABC corrective pattern sekedar untuk testing aja, terutama untuk exponential moving average sebelum akhirnya dia meneruskan penurunan lagi menuju ke wave 5. Oke, nah itu sebenarnya adalah opini. Balik lagi adalah opini, bukanlah merupakan FUD atau FUD. Jadi teman-teman tentunya di sini saya bisa bilang saya tuntut teman-teman untuk tetap melakukan analisa mandiri supaya nggak sekedar cuma ikut-ikutan aja. Alright, nah mari kita lanjut ke price action berdasarkan time frame hourly-nya. Singkat aja, intinya teman-teman di sini yang teman-teman lihat itu adalah bagaimana saya breakdown proses dari Elliott Wave yang saya gambarkan di time frame daily tadi. Jadi kalau misalkan memang kita sedang ABC corrective pattern, well, mungkin itu menjadi reason kita juga akhirnya itu terreject tadi pada kisaran Fibo 50%. Kenapa? Soalnya dalam sebuah ABC corrective pattern itu untuk B wave-nya biasanya diiringi dengan 3 wave correction. Dan saat ini menurut yang saya lihat itu kita kecenderungannya sedang kembali untuk menekan harga. Rejection itu terjadi precisely di kisaran Fibo 50% dari swing yang ada di sini ke swing yang ada di bawah sini. Jadi kalau kita lihat dari posisi pergerakannya saat ini Bitcoin memang bisa dikatakan terreject, plus kalau kalian perhatikan itu berpotensi membentuk semacam head and shoulders pattern, which means kalau misalkan posisi kita berhasil breakdown dari support ini, berarti next potential target kita itu akan berada di wave B-nya, dan itu di kisaran area Fibo 61,8% berdasarkan swing low dari sini ke sini teman-teman. Alright, nah menurut teman-teman gimana? Apakah inilah proses yang sedang dilakukan oleh Bitcoin? Which is, itu adalah 3 wave correction, atau justru kita akan melihat Bitcoin menuju ke langit ke-7? Atau istilahnya ya minimal sampai ke area exponential moving average, maybe 23.000 or maybe 24.000 dolar, ya who knows. Tapi balik lagi masing-masing punya perspektif dan analisis yang berbeda, so respect each other. And I think itu saja ya, sedikit sharing dari saya berdasarkan price action-nya. Nanti kita bahas lagi seperti apa selengkapnya pada saat Jerome Powell tadi melakukan testimoni di depan anggota Kongres. Dan I think that's it. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. Sampai ketemu lagi di next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.